Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Kelas A1 Manajemen, dosen pengapu Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan meringkas tentang teori ekuitas merek. Bagian A, pengertian ekuitas merek, brand equity. Ekuitas merek, brand equity, adalah seperangkat nilai kekayaan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga konsumen. Ekuitas merek atau brand equity merupakan kekuatan yang dimiliki oleh suatu produk. Perusahaan akan mampu mengelola aset-aset dengan baik apabila mempunyai merek yang kuat. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk senantiasa memperhatikan ekuitas merek. Bagian B, manfaat dan fungsi ekuitas merek. 1. Fungsi dan peran ekuitas merek bagi perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa definisi brand equity adalah seperangkat nilai yang dapat memberikan nilai tambah dari suatu produk. Suatu produk dengan ekuitas merek yang tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, lebih mudah dalam mempromosikannya, dan lebih mudah menangkap pelanggan serta membuatnya menjadi loyal terhadap perusahaan tersebut. Berikut adalah fungsi ekuitas merek, brand equity bagi perusahaan. A. Biaya pemasaran lebih kecil. Ekuitas merek yang tinggi didapat dari kesadaran merek dan loyalitas merek yang tinggi pula. Ketika dua hal itu terjadi, maka biaya pemasaran, khususnya biaya promosi, dapat dikurangi. B. Memiliki posisi yang kuat. Dalam persaingan bisnis yang begitu ketat, seringkali terjadi saling menyaingi. Setiap perusahaan harus memiliki posisi yang kuat, sehingga tidak mudah dijatuhkan oleh pesaing. Dengan ekuitas merek yang tinggi, maka posisi perusahaan di pasar akan kuat. C. Mematok harga yang lebih tinggi. Ekuitas merek yang tinggi dan terkenal akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mematok harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh adalah produk iPhone. Jika dibandingkan dengan yang lain, spek iPhone mungkin lebih rendah, namun iPhone mematok harga yang lebih tinggi dari pesaingnya. Mereka berani membayar lebih untuk merek tertentu yang memiliki nilai ekuitas yang lebih tinggi. D. Lebih mudah meluncurkan peluasan merek, variasi baru. Merek dengan ekuitas tinggi berarti memiliki asosiasi merek yang kaitannya dengan brand image yang bagus. Maka ketika diluncurkan produk baru atau variasi produk baru, akan lebih mudah dalam menangkap pelanggan baru. 2. Fungsi dan peran ekuitas merek bagi konsumen. Ekuitas merek yang tinggi dapat memberikan nilai positif bagi konsumen. Di antaranya adalah dapat menambah rasa percaya diri konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dan dalam memakai produk tersebut. C. Elemen-elemen ekuitas merek. Menurut Shimamura 2001, ekuitas merek tidak terjadi dengan sendirinya. Ia ditopang oleh elemen-elemen ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, brand awareness, loyalitas merek, brand loyalty, persepsi kualitas, perceived quality, asosiasi merek, brand association, aset-aset merek berharga lainnya seperti hak paten, akses terhadap pasar, akses terhadap teknologi, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing elemen ekuitas merek, brand equity. 1. Berdasarkan merek.
Brand awareness. Menurut Aker 1997 dalam Simomora 2001, kesadaran merek adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Peran brand dalam ekuitas merek tergantung pada sejauh mana kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. Tingkatan brand secara berurutan adalah sebagai berikut. Tidak menyadari merek. Ini merupakan level yang paling rendah dalam piramida brand, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Brand recognition. Tingkat minimal dari kesadaran merek ini penting ketika seorang pembeli didapatkan pada beragam pilihan pada saat pembelian. Pada intinya, seseorang pada kategori ini tahu tetapi tidak ingat merek. Brand recall. Seseorang dalam menjawab pertanyaan, sebutkan merek-merek sabun mandi yang kamu ingat. Maka sabun mandi yang bisa disebut di luar kepala, itulah yang masuk brand recall. Top of mind. Merek pertama yang muncul kalau mengingat sebuah kategori produk dinamakan top of mind. Merek yang masuk pada kategori ini menjadi pimpinan atas merek-merek yang ada dalam pikiran seseorang. 2. Asosiasi merek, brand association. Menurut Aker 1997 dalam Simomora 2001, asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan merek. Dalam ingatan, asosiasi tidak hanya eksis, namun juga mempunyai tingkat kekuatan. Terdapat 5 keuntungan asosiasi merek, yaitu dapat membantu mengikhtisarkan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan mudah dikenal oleh pelanggan. Perbedaan suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang sangat penting bagi usaha. Perbedaan asosiasi merek dapat menaikkan peran yang sangat penting dalam membedakan suatu merek dari merek lain. Alasan untuk membeli, pada umumnya asosiasi merek sangat membantu para konsumen untuk mengambil keputusan dalam membeli produk tersebut atau tidak. Penciptaan sikap atau perasaan positif. Asosiasi merek dapat merangsang perasaan positif yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap produk yang bersangkutan. Landasan untuk perluasan. Asosiasi merek dapat menghasilkan landasan bagi suatu perluasan merek, yaitu dengan menciptakan rasa kesesuaian antara suatu merek dengan sebuah produk baru. 3. Persepsi kualitas. Persepsi quality. Definisi persepsi quality adalah persepsi konsumen terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan yang ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk lain. Aker 1997 dalam Simomora 2001, persepsi quality berbeda dengan konsep lain tentang ekuitas seperti ekuitas aktual atau objektif. Actual or objective quality. Kemampuan produk atau layanan memberikan fungsi yang dijanjikan. Kualitas produk. Product-based quality. Sifat dan kuantitas kandungan fitur dan layanan tambahan.
kualitas manufaktur, manufacturing quality. 4. Loyalitas merek, brand loyalty. Loyalitas merek merupakan pada pembelian regular, konsepnya berdasarkan pada kepuasan terhadap produk tertentu. Griffin dan Ebert 2007. Menurut Ecker 1997 dalam Simomora 2001, loyalitas pelanggan terdiri dari 5 kategori. Tingkatan-tingkatan loyalitas yang dimulai dari paling rendah sampai tertinggi berbentuk piramida. Artinya semakin tinggi tingkat loyalitas, maka jumlah konsumen yang tergolong dalam kategori tersebut semakin sedikit. Tingkatan loyalitas yang paling dasar adalah pembeli yang sama sekali tidak. Tingkatan kedua adalah para pembeli yang puas dengan produk atau setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan. Para pembeli tipe ini memilih merek hanya untuk kebiasaan. Tingkat ketiga adalah berisi orang-orang yang puas, namun mereka memikul biaya peralihan switching costs, seperti biaya waktu, uang, atau resiko pemakaian yang berkenan dengan peralihan. Tingkatan keempat, konsumen sungguh-sungguh menyukai merek. Persepsi mereka dilandaskan pada suatu asosiasi seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakan persepsi quality yang tinggi. Tingkatan teratas adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai kebanggaan dalam menemukan atau menggunakan merek. Mereka sangat penting bagi mereka. Beberapa keuntungan bagi perusahaan yang memiliki pelanggan dengan loyalitas merek yang tinggi antara lain: A. Mengurangi biaya pemasaran. Dengan memiliki pelanggan yang loyal, biaya pemasaran dapat ditekan karena mempertahankan pelanggan jauh lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. B. Meningkatkan pangsa pasar. Loyalitas yang kuat dapat meningkatkan pangsa pasarnya, karena akan banyak orang yang kemudian merekomendasikan pada teman atau anggota keluarga yang lain. Ditambah lagi para pengecer yang akan lebih yakin untuk memasarkan produk-produk yang memiliki brand loyalty yang tinggi. C. Menarik minat pelanggan yang baru. Brand loyalty dapat menarik minat pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek terkenal minimal dapat mengurangi resiko. D. Memberikan waktu. Loyalitas merek memberikan waktu semacam ruang bernapas pada suatu perusahaan untuk cepat merespon gerakan-gerakan pesaing. D. Cara meningkatkan ekuitas merek. Sebenarnya tidak ada cara pasti yang digunakan untuk meningkatkan ekuitas merek, akan tetapi tetap ada berbagai cara yang dilakukan oleh pembisnis dalam menguatkan brand. Seseorang pakar branding bernama David Ecker pernah menyatakan bahwa ada 4 hal yang mendasar ekuitas merek. 1. Membuat variasi dan aktivitas marketing. Menjaring lebih banyak pelanggan agar tertarik membeli produk Anda dapat dilakukan dengan membuat variasi dan aktivitas marketing. Dalam hal ini, aktivitas marketing yang bisa Anda lakukan mulai dari konvensional sampai modern. 2. Membangun networking. Selain aktivitas marketing, Anda juga bisa meluaskan jaringan bisnis dengan melakukan aktivitas networking. Langkah pertama dalam membangun networking ialah membiasakan perusahaan untuk melakukan interaksi dengan banyak masyarakat tanpa ada unsur promosi. 3. Mengadakan event. Mengadakan atau membuat event dapat dikatakan strategi yang paling efektif untuk
meningkatkan brand equity dari suatu event yang diadakan. Anda dapat melaksanakan kegiatan promosi, pengenalan produk, menjadi sponsorship, dan jual beli. Alat digital untuk meningkatkan brand equity. Untuk mencapai ekuitas merek, diperlukan berbagai alat digital yang mendukung. Berikut alat yang digunakan oleh perencanaan strategi digital untuk meningkatkan brand equity. 1. Pengalaman perusahaan website. Website yang dibuat untuk sebuah bisnis wajib memprioritaskan pengalaman pengguna. Hal ini ditunjukkan agar masyarakat yang mendatangi dan memakai website tersebut merasakan kenyamanan. 2. Pemasaran konten dan SEO. Mempunyai konten yang baik saja tidak cukup, karena pengguna akan merasa sulit menemukan konten jika tidak menerapkan SEO. Upayakan untuk menemukan kata kunci yang paling tepat dan buatlah konten yang mengandung kata kunci. Dalam hal ini berupa bisnis. Tepatkan bisnis Anda pada peningkatan paling atas di mesin pencari. Dengan begitu pengguna akan lebih mudah menemukan konten yang Anda buat. 3. Pemasaran media sosial. Media sosial merupakan tempat berkumpulnya semua orang dari berbagai kalangan. Pemasaran yang dilakukan dengan media sosial terbukti efektif karena dapat secara langsung terhubung dengan target yang diinginkan. 4. Email marketing. Dengan menggunakan email, Anda akan dapat menawarkan ke calon pembeli atau pelanggan secara personal pesan yang sifatnya personal. Penawarannya lebih efektif dibandingkan dengan massal. 5. Paid advertising (PPC). Elemen yang paling penting dalam memasarkan produk untuk meningkatkan brand equity adalah iklan berbayar. Hal ini dikarenakan dengan memanfaatkan iklan berbayar, jangkauan pemasaran akan lebih luas dan lebih banyak audiens. Dapat disimpulkan dari bahwa ekuitas merek mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan bisnis. Semakin kuat suatu brand, maka keuntungan yang akan diperoleh perusahaan akan semakin besar. Sekian ringkasan teori ekuitas dari saya. Jika ada salah kata, saya mengucapkan maaf. Sekian dan terima kasih.